Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Di cuaca yang mendung-mendung sore-sore kayak saat ini, hari ini kita mau bahas nih masalah tips keluarga harmonis bersama Pak Syahrul Mubarak dari Purwodadi. Iya. Oke. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk Kesibukan di pondok pesantren Poncol. Poncol. Itu kayaknya pondok yang tertua di Jawa Tengah ya Pak? Pernah dengar itu? Kalau Jawa Tengah enggak, tertua di Semarang. Oh di Semarang. Oke. Itu enggak jauh ya? Sekitaran itu mana itu? Daerah mana itu? Itu selatannya itu Pabelan. Pabelan ya, tahu Pabelan itu. Udah berapa tahun Pak di sana? Di sana udah 10 tahun. 10 tahun. 5 tahunnya saya nyantri. Labul ilmi, 5 tahunnya khidmah sama dia. Nah, itu udah lama sekali ya Pak itu ya. Itu kerasa lama atau kok tiba-tiba 10 tahun gitu aja? Ya, tiba-tiba 10 tahun. Tiba-tiba berarti nggak kerasa ya, Pak? Kerasa. Jadi di sana itu happy aja gitu ya? Ya, happy, ya kadang bosan. Oh, kadang ada bosannya juga ya, Pak? Lah itu semisal bosan itu biasanya mencari hiburan apa atau ngelakuin apa biar bosannya itu hilang gitu biasanya? Kalau bosan biasanya, kalau dulu itu ya main bola di belakang itu pesantren itu ada. Ada bolanya? Ada lapangannya? Iya, ada. Oh itu katanya tadi 5 tahun nyantri, 5 tahun ngajar. Ngajarnya itu berarti juga di pondok situ? Iya, di pondok situ. Alhamdulillah. Berarti itu dengan ikhlas ya Pak? Ya, dengan ikhlas. Ikhlas. Itu caranya biar ikhlas tuh gimana Pak? Itu 5 tahun itu enggak waktu yang sebentar loh itu. Iya, pertamanya ya wajar lah pengurus asate tawal itu saya yakin semuanya nggak bener-bener ikhlas itu saya yakin. Ya awal-awal nggak ikhlas, tapi dengan keterpaksaan, dengan dipaksa itu insya Allah nantinya bakal ikhlas. Berarti dari awalnya terpaksa, kemudian terbiasa dan menjadi suka gitu ya? Oh iya. Kalau di sana santrinya berapa sekarang Pak? Banyak udah banyak santrinya ya? Kalau total Al-Ittihad Poncol itu mungkin sudah sampai 800-an. Tapi di asrama saya, asrama tahfidz itu ada 200 santri. 200 santri itu tahfidz atau kitab Pak di situ? Kalau di kompleks saya itu khusus tahfidz Quran. Oh, khusus tahfidz. Iya. Berarti yang di sana tahfidz semua? Iya, tahfidz semua. Oh, alhamdulillah. Ini kan mau bahas tentang keluarga nih. Nah, kalau Pak Syahrul sendiri udah ada pandangan belum yang mau buat calon? Udah. Alhamdulillah. Tak kira belum tadi, aku mau daftar gitu loh. Iya, enggak oh, nggak boleh. Oh, kok gitu Pak? Itu Mbak pondok situ apa? Gimana? Ya, itu santri saya sendiri. Santri, Masya Allah. Murid saya. Oh, murid gitu. Berarti pas ngajar itu kok cantik, langsung penasaran apa gimana itu Pak? Enggak. Oh gitu. Telusuri dulu karakternya gimana. Gitu Masya Allah. Lancar atau enggak ngajinya. Gitu. Berarti Mbaknya juga Hafidah? Iya, Hafidah. Alhamdulillah. Bapaknya juga Hafid? Ya. Masya Allah, jadi Hafid dapat Hafidah. Masya Allah, itu akhiratnya udah di Pak sendiri ya itu. Masya Allah. Lah Mbaknya itu orang mana itu? Orang daerah saya sendiri di Purwodadi sana. Oke. Berarti dapat tetangga sendiri ya Pak? Tetangga sendiri. Lah karakter kok bisa ketemu itu gimana Pak? Bisa ketemu sama Mbaknya itu? Ketemunya di pondok. Kalau di rumah itu ya nggak tahu tuh siapa, itu nggak tahu. Kan ya beda desa. Beda desa. Ketemunya di pondok dan
selang saya ngajar itu 2 tahun, ketemu itu baru nyantri, jadi murid saya. Saya pandang orangnya itu ya Baik, baik, karakternya bagus mungkin ya. santun, itu Oh, kalem, gitu ya. dan dia juga pernah hafid di pondok lain. Jadi di sana cuma tabarukan. Tabarukan. Oh iya, Masya Allah. Oke, kembali ke tema yang tadi kita bicarakan. Mungkin bisa Pak berbagi tips seorang pria bisa mendapatkan wanita solihah itu gimana itu Pak? Ya, seorang pria mendapatkan wanita yang solihah. Nah, itu dimulai dari perilaku pria tersebut. Kalau prianya itu berakhlak, prianya abid, alim, insya Allah nantinya akan mendapatkan wanita yang sama dengan pria itu. Kalau contoh ya, ada pria yang sama sekali nggak nyentuh kulit perempuan. Nah, nantinya dia pasti akan ketemu dengan perempuan yang tidak pernah nyentuh kulit laki-laki. Karena itu ada di dalil Quran surat An-Nur, al-khabitsatul khabitsina wal khabitsuna lil khabitsat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Jadi perempuan-perempuan yang jelek itu ya untuk laki-laki yang jelek. Kalau laki-laki yang baik ya miliknya perempuan-perempuan yang baik. Seperti itu. Tapi kan di zaman sekarang ya Pak, kayak hal itu tuh udah biasa lah. Ketika nanti ada orang-orang yang melihat podcast kita sekarang, terus kok aku kemarin kayak gitu lah. Tips gimana caranya biar kita menjauhi hal tersebut? Mungkin bisa diberi tipsnya apa gitu. Ini pertanyaannya gimana ini? Berarti kayak semisal ini kan ada yang lihat nih podcast kita. Kok aku kemarin hal tersebut itu apa? Ya itu kayak bersentuhan gitu kan, sebelumnya kan dia begitu, tapi begitu melihat podcast kita kayak tersentuh gitu. Kok aku kemarin kayak gini, terus aku harus gimana dong gitu loh. Iya. Ya gitu tadi, mengingat bahwa nanti kamu itu akan menikahi wanita yang solehah. Kalau kamu ingin menikahi wanita yang solehah, kamu harus menjadi soleh sendiri dulu. Jadi kalau bersentuhan kulit itu nggak boleh. Jadi di kitab manapun itu nggak boleh yang namanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ada dawuh dari Mbah Hamid Hajuran itu pernah berkata kalau bersentuhan kulit itu boleh. Asalkan ada 3 syarat. Yang pertama, wanita tersebut itu terpaksa bersentuhan dengan laki-laki. Jadi ya, cuman jenengan salaman dengan bapak-bapak nggak dikenal lah, orangnya sepuh banget, itu jenengan terpaksa, itu boleh. Terus yang kedua, syaratnya jenengan nggak punya nafsu dengan bapaknya, salamannya nggak ada nafsu itu atau gimana, nggak boleh. Terus yang terakhir adalah istighfar, minta ampun. Tapi semisal kita ini berjabat tangan sama temennya yang lama nggak ketemu nih, terus masa kita juga nggak mau itu, tapi kita tanpa rasa nafsu gitu, gimana Pak? Ya tetap nggak boleh, itu nggak ada syarat terpaksa, itu nggak ada. Karena temen ya nggak apa-apa kalau nggak salaman, jadi nggak usah salaman aja. Oh gitu ya, berarti untuk meminimalisir dosa mending nggak usah aja gitu ya Pak. Oke, lanjut yang kedua. Menurut Bapak nih, persiapan perempuan untuk saat mau menikah itu apa aja biar kan saya ini udah umurnya nih, ya mau nikah gitu, ya paling sebentar lagi. Nah, terus biar saya bisa mempersiapkan biar jadi istri yang solihah itu apa aja Pak? Menjawab pertanyaan itu saya menukil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Beliau pernah menulis di kitabnya, Ruwiya an Asma binti Khorijah
qalat li ibnatiha inda tazawuj. Di ada seorang ibu ya menasehati anaknya. Ibu menasehati anaknya yang mana anaknya itu mau menikah, 5 hari lagi mau menikah. Nah, ibu itu menasehati innaki kharajti minal ush alladzi fihi darusti. Di al-ush itu maknanya sangkar burung. Kamu akan keluar dari sangkar di mana kamu tumbuh. Jadi kamunya nanti akan keluar dari rumah dan bertempat tinggal di rumah suamimu nanti. Terus fasirti ila firosh lam ta'rifih, kamu akan menjumpai orang-orang baru seperti mbahnya suami jenengan nanti, paman-pamannya suami jenengan nanti. Orang-orang baru, karakternya itu juga beda-beda, ada yang galak, ada yang gimana. Jadi harus benar-benar mempersiapkan mental semaksimal mungkin bagi istri nanti. Terus waqorinin lam ta'lafi, ini yang terpenting. Jadi suami istri itu selamanya tidak sama, karakter itu selamanya tidak sama, hobinya pun tidak sama. Jadi ini gimana ya, waqorinin lam ta'lafi, jadi selamanya tidak sama. Kan banyak tuh artis-artis di sana yang gara-gara perbedaan iya. Perspektif ini dia cerai. Jadi masalah ya, jadi itu masalah. banyak banget itu banyak sekali. Nah, ini sudah ada di kitab, ada di hadis bahwa suami istri itu tidak akan sama. Suami istri tidak akan sama. Nah, dipertemukan inilah yang akan membuat mereka bersatu. Jadi komunikasi itu penting. Jadi harus selalu komunikasi biar nantinya bisa menjadi keluarga yang harmonis. Berarti itu tips biar langgeng ya hubungannya. Jadi komunikasi mungkin harus saling terbuka, itu juga perlu ya Pak? Iya, terbuka dengan pasangan. Itu penting. Terus ini lanjutannya ya, lanjutan dari tadi, pertanyaan tadi. Indana mingka fakoridi. Nah, jika siapa tadi laki-laki itu ingin mendekat ke istrinya, istri itu harus siap melayani. Jadi kan suami pagi-pagi pegel, malamnya butuh, itu kan harus dituruti gitu bagi seorang istri. Begitu juga wa inna'a fa'ab'adi anhu. Ini kalau suaminya pengen menyendiri ya dibiarkan, nggak usah ngetot ngintil, nggak boleh ya. Seumpama suaminya pengen ngopi bareng temennya ya biarkan aja, nggak usah melu, ya nggak boleh itu. Jadi pengen menyendiri ya beri waktu untuk menyendiri. Terus wahfadhi anfa'uhu wa sam'uhu wa ainuhu. Nah, jagalah hidungnya, jagalah pendengarannya, dan jagalah matanya. Maksudnya apa? Fala yasummu minka illa thayyiban. Jangan sampai suamimu itu mencium bau yang tidak sedap darimu. Jadi harus stay cantik di hadapan suami, harus gitu. Harus stay wangi di depan suami. Tapi gini Pak, semisal kita udah punya momongan nih, kan juga kita repot. Terus gimana tuh Pak? Baiknya atau dikasih dispensasi atau kita tetap mengusahakan itu? Suami? Ya, semisal gimana? Kita udah punya momongan, kita kan juga repot, nggak cuma mikir wajah doang gitu loh Pak. Lah, apa sebaiknya kalau menurut Bapak ini nggak apa-apa kan udah punya omongan, atau kita tetap harus berusaha lah bagaimana caranya tetap memprioritaskan suami buat biar selalu seneng. Ya ini kebiasaan ya, kebiasaan seorang suami kalau udah punya anak itu yang dipentingkan malah anaknya, bukan istrinya. Jadi
kalau udah punya anak ya anaknya yang diurusi. Oh, Karena gitu. gini, saya pernah dengar dawuh dari ulama itu, kalau dari suaminya itu yang dipentingkan anaknya, yang diutamakan anaknya, bukan istrinya. Karena apa? Karena istri ini ajnabiyah, sedangkan anak ini ada ikatannya. Jadi Ada darah yang ada mengalir. darahnya. Seperti itu. Jadi yang dipentingkan anaknya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Berarti ada dispensasi nih. Dispensasi. Kita kalau repot ya nggak apa-apa. Yang penting anaknya kita urusi dengan baik gitu ya, Iya. Pak. Oke. Mungkin cukup pembahasan hari ini. Terima kasih. Sangat berbobot, sangat memotivasi kaum jomblo nih yang mau menikah. Amin. Gimana tips-tipsnya biar kita siap lah untuk ke jenjang yang lebih lanjut gitu ya, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.